Laila Majnun. Di Jazirah Arab, hiduplah seorang kepala suku Bani Umar. Ia kaya raya dan memiliki segala sesuatu yang diinginkan orang lain. Segalanya bisa dibeli olehnya. Namun, ada satu yang belum dimilikinya hingga saat ini, yaitu seorang anak. Sudah bertahun-tahun kepala suku itu menikah, tetapi belum ada tanda-tanda akan hadirnya seorang anak. Seluruh tabib yang ada di desa itu menganjurkan kepala suku untuk minum berbagai ramuan dan obat-obatan. Namun, semuanya tidak berhasil. Semua usaha juga sudah dilakukan. Hasilnya tetap sama. Akhirnya, kepala suku dan istrinya pasrah. Mereka berdoa siang dan malam dengan khusyuknya. Mereka bersujud kepada Tuhan sambil berurai air mata, memohon agar lekas dianugerahi anak. Ternyata, doa mereka terkabul. Kepala suku dan istrinya dianugerahi seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Kais. Suami istri itu sangat berbahagia. "Kais tampan ya?" kata salah seorang tetangga mereka. "Iya, anak itu juga baik hati dan tidak nakal," sahut yang lain. Ya, Kais dicintai semua orang. Wajah Kais tampan, matanya besar dan rambutnya hitam. Kais juga tumbuh menjadi anak yang cerdas. Semakin besar, bakat seni Kais semakin terlihat. Kais pandai dalam seni berperang. Ia juga pandai melukis, bermain musik, juga membuat syair. "Bahagianya hatiku memiliki anak seperti Kais," kata kepala suku kepada istrinya. "Iya, tidak sia-sia kita menunggu kehadirannya selama bertahun-tahun," sahut istri. Ketika usia Kais sudah cukup untuk sekolah, ayahnya membangun sebuah sekolah yang bagus. Yang mengajar adalah guru-guru terbaik yang ada di Arab. Murid di sekolah itu hanya beberapa orang. Semuanya berasal dari keluarga terpandang yang ada di Jazirah Arab. Di antara murid-murid itu, ada seorang murid perempuan yang istimewa. Ia adalah anak kepala suku tetangga. Anak itu sangat cantik. Mata dan rambutnya sehitam malam. Karena itu, anak perempuan itu dipanggil dengan sebutan Laila. Artinya, sang malam. Usia Laila baru 12 tahun. Namun, sudah banyak pemuda yang melamar untuk dijadikan istri. Laila satu kelas dengan Kais. Sejak awal mereka saling menyukai. Laila senang karena Kais pandai dan sering membantu dalam pelajaran. Sementara Kais menyukai Laila karena Laila cantik dan baik hati. Lama-kelamaan, Kais dan Laila saling jatuh cinta. Saat-saat bersekolah adalah saat yang paling menyenangkan bagi mereka. Kais selalu menulis nama Laila di bukunya. Laila juga sama, sering menulis nama Kais di bukunya. Perlahan-lahan, semua orang tahu bahwa Kais dan Laila saling jatuh cinta. Kais dan Laila sering menjadi bahan gunjingan orang-orang. Akhirnya, orang tua Laila tahu hal itu. Mereka sangat malu karena anaknya menjadi bahan gunjingan orang. Orang tua Laila kemudian melarang Laila sekolah lagi. Betapa sedihnya Kais. Ia tidak bisa bertemu Laila lagi. Setiap hari, Kais pergi menyusuri jalan untuk mencari Laila. "Laila! Laila!" teriak Kais di jalan. Kais juga menciptakan syair dan dibacakan di jalan-jalan. Kais jadi pendiam. Ia bersuara hanya kalau membicarakan Laila. Kini, Kais menjadi anak jalanan. Ia tidak pernah pulang. Badannya kotor dan kumal. Pakaiannya compang-camping.
"Hei, lihat, Kais jelek sekali," kata orang-orang yang bertemu Kais di jalan. "Iya, sekarang dia sudah gila. Majnun," sahut yang lain. Ya, sekarang semua orang menyebut Kais dengan sebutan Majnun, artinya gila. Nasib Laila juga sama. Ia sedih karena tak bisa bertemu Majnun. Orang tua Laila mengurung Laila di rumahnya. Sebab kalau dibiarkan bebas, Laila pasti akan menemui Majnun. Majnun benar-benar tidak bisa hidup tanpa Laila. Majnun terus mencari Laila. Ia membangun sebuah gubuk di puncak bukit dekat rumah Laila. Setiap hari, Majnun mengamati rumah Laila dan berharap bisa bertemu gadis pujaannya. "Pak, keadaan anak kita semakin buruk," kata Ibu Kais suatu hari. Kepala suku itu mengangguk-angguk. "Bagaimana kalau Kais kita nikahkan saja dengan Laila?" usul ibunya. Ayah Kais berpikir sejenak. "Baiklah, kalau itu dapat menyembuhkan anak kita, sebaiknya kita cepat-cepat melamar Laila," sahut kepala suku. Esoknya, ayah dan ibu mengantar Kais ke rumah Laila. Betapa bahagianya Kais. Ia sangat berharap Laila menjadi istrinya. Sesampainya di rumah Laila, keluarga Laila menyambut hangat. Namun, ketika ayah Kais menyampaikan maksud kedatangannya, jawaban yang didapat sungguh tak diduga-duga. "Sebelumnya, kami minta maaf," kata ayah Laila. Ayah dan ibu Kais jadi cemas. "Kami tidak bisa memberikan putri kami kepada anak laki-lakimu. Lihatlah, anak laki-lakimu begitu kumal. Ia seperti orang yang tidak waras. Pantaskah laki-laki kumal seperti itu menikah dengan anakku?" kata ayah Laila. Betapa hancurnya hati Kais. Begitu juga orang tuanya. Akhirnya, mereka pulang dengan tangan hampa. Semenjak peristiwa itu, Laila terus-menerus gelisah. Ia tak mau makan dan tak mau bicara dengan siapapun. Setiap hari hanya bersedih memikirkan Majnun. Begitu beratnya penderitaan gadis itu, hingga akhirnya Laila jatuh sakit. "Ayah, ibu, aku sudah tak kuat lagi," kata Laila. Suaranya hampir tak terdengar. Ayah dan ibu Laila sangat sedih melihat keadaan anaknya. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Laila pun meninggal dunia. Berita kematian Laila tersebar kemana-mana hingga ke telinga Majnun. Seketika itu, Majnun menangis terseduh-seduh. Majnun tertatih-tatih mencari makam Laila. Setiap hari, ia menyusuri jalan. Panas dan hujan tak dihiraukan. Sampailah Majnun ke makam Laila. Di sana, tangis Majnun pecah. Ia bersandar di makam Laila. Majnun tidak pernah pulang ke rumah lagi. Majnun tak peduli tubuhnya terkena terik matahari dan tertimpa hujan. Ia ingin selalu tetap dekat dengan Laila, meskipun Laila sudah tidak ada. Akhirnya, Majnun tak kuat lagi. Ia menghembuskan napas terakhir di atas makam Laila. Orang-orang mengira Majnun hilang. Mereka beramai-ramai mencarinya ke seluruh pelosok negeri. Setahun kemudian, orang-orang itu menemukan jasad Majnun. Anehnya, jasad Majnun masih tetap utuh seperti baru meninggal kemarin. Orang-orang itu kemudian cepat-cepat mengubur jasad Majnun di sebelah makam Laila. Akhirnya, Laila dan Majnun bisa bertemu di alam lain. Cinta mereka tak terpisahkan hingga akhir hayat.
kisah cinta Laila dan Majnun telah menjadi legenda yang indah hingga saat ini. Hikmah cerita: saling menyayangi akan membuat manusia merasa bahagia.